Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori produksi dan konsumsi dalam Islam. Kelompok kami beranggotakan Arum Cahyaning Tias, Amalia Rizka, Melda Nurfadila Rudiana, Ramadhani Novio Musaki, Andi Martin, dan saya Eduardo Firmansyah. Kemudian table of content, produksi dalam Islam dan ayat Al-Quran dan hadis tentang produksi Islam. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam dan tujuan produksi dalam Islam. Faktor-faktor produksi dalam Islam dan harga faktor produksi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam dan tujuan konsumsi dalam Islam. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang konsumsi dalam Islam dan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Kesimpulan. Menurut Dr. Muhammad Rawas Kalhaji, produksi dalam bahasa Arab al-iztaj yang secara hafifah dimaknai dengan ijadu si Latin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan, pembangunan unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Menurut Kaf, kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai saran untuk mencapai tujuan hidup sebagai digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ayat Al-Quran dan hadis tentang produksi dalam Islam. Surat As-Sajdah ayat 2. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasannya kami menghalu atau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripada makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan seseorang yang mempunyai sebidang tanah harus menggarap tanahnya sendiri dan jangan memberikannya. Jika tidak digarap, dia harus memberikannya kepada orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi bila kedua-duanya tidak dilakukan, tidak digarap, tidak pula diberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya, maka hendaklah dipelihara atau dijaga sendiri. Namun kami tidak menyukai hal ini. Prinsip produksi Islam. Ada 5 prinsip yang harus dipegang oleh pelaku produksi. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip tauhid. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketauhidan. Ia bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini membantu manusia menyembah Tuhannya. Prinsip ketuhanan menjadikan seseorang muslim tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya dan tidak akan memakan harta yang bukan haknya. Hal ini dikarenakan adanya perasaan selalu diwaspadai. Yang kedua adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan pertama adalah kewajiban manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi. Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas di mana semua manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraannya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Implementasi prinsip keadilan bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan tujuan memperbesar volume kesejahteraan manusia secara umum. Dalam konsep produksi Islam, bentuk keadilannya adalah distributif yang memiliki 2 pengertian. Pertama, pihak yang terlibat mendapatkan porsi kesejahteraan sesuai dengan input yang diberikannya secara personal. Kedua, hak-hak masyarakat dan konsumen sebagai stakeholder produksi harus dipenuhi produsen, sehingga penerapan prinsip ini yaitu keadilan ini yaitu antara produsen dan konsumen
sama-sama merasakan keuntungan atau manfaat dari hasil produksi. Yang keempat adalah prinsip kebijakan. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebijakan dalam hidupnya. Prinsip ini memiliki implementasi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, prinsip ini adalah perintah Allah dan setiap kebijakan akan mendapatkan balasan. Sedangkan di dimensi horizontal, kebijakan yang dilakukan kepada sesama manusia dan lingkungan alamnya. Kemudian yang kelima adalah prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Dalam kegiatan produksi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inherent. Kegiatan produksi mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi, disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Hal ini menandakan bahwa prinsip kebebasan dan tanggung jawab bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas. Maka setiap perbuatan bebas manusia harus mengandung implikasi moral dan psikologi, yaitu tanggung jawab kepada diri, masyarakat, dan Tuhannya. Kemudian tujuan produksi Islam. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimal bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Menurut Nasrullah As-Siddiq, tujuan produksi sebagai berikut. Pemenuhan kebutuhan yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang ketiga adalah bekal untuk generasi mendatang. Yang keempat adalah bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Faktor produksi dalam Islam dan harga faktor produksi dalam Islam. Produksi merupakan suatu proses mengubah input menjadi output. Segala jenis input yang termasuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut dengan faktor produksi. Faktor-faktor produksi dalam Islam antara lain yang pertama ada faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi yang bersifat asal. Sebab dari alamlah kemudian segala jenis kegiatan produksi itu berlangsung. Yang kedua ada faktor tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusianya. Tenaga kerja adalah pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang lain. Alam atau tanah tak akan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja. Yang ketiga, modal atau capital. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli yang dipergunakan untuk proses produksi. Dalam Islam, modal harus bersumber dari sesuatu yang bebas dari riba, sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapai maslahah. Yang keempat, manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima ada teknologi. Di era kemajuan produksi yang ada saat ini, teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam sektor produksi. Oleh karena itu, banyak produsen yang tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan kompetitor lain yang mampu menghasilkan barang atau jasa lebih baik dibandingkan dengan apa yang diproduksinya. Hal tersebut karena didukung dengan peralatan teknologi yang baik. Yang keenam ada bahan baku atau material. Seorang produsen haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku agar aktivitas produksi berjalan dengan baik, sehingga tidak menghambat jalannya produksi. Bahan baku produksi ada kalanya merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya, serta ada juga yang bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada. Selanjutnya, harga faktor produksi Islam. Terdapat dua prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam penentuan harga faktor produksi, antara lain yaitu pertama ada nilai keadilan atau justice, kedua ada pertimbangan kelangkaan atau scarcity. Penentuan harga faktor produksi haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Kelangkaan mengacu pada kondisi relatif antara permintaan suatu barang atau jasa terhadap penawarannya. Mekanisme pasar akan menghasilkan harga yang mencerminkan kelangkaannya. Pertimbangan kelangkaan berarti penempatan harga pasar sebagai harga dari faktor produksi tersebut.
Dalam harga faktor produksi Islam terdapat ujrah. Ujrah adalah sewa dalam arti luas meliputi sewa untuk jasa-jasa manusia, sehingga semua faktor input mendapatkan ujrah untuk penggunaannya. Ujrah hanya diperkenankan untuk input yang tidak secara langsung dikonsumsi dalam proses produksi. Kemudian ada laba. Laba adalah balas jasa atas terrealisasinya bisnis produktif yang menguntungkan dan menanggung resiko atas inisiatif dan usaha mendirikan bisnis tersebut. Kemudian terakhir ada HFP dan EFP. HFP adalah High Rate Factor of Production. Dengan demikian, HFP hanya menerima ujrah dan tidak menanggung resiko. Kemudian ada EFP. EFP atau Entrepreneurial Factor of Production hanya dapat mengklaim laba dengan cara menanggung resiko. Konsumsi dalam perekonomian Islam bukan semata-mata mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Namun, lebih dari hal tersebut, konsumsi diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama Islam, yaitu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma ulama, kias, dan lainnya. Konsumsi yang dibolehkan diantaranya adalah konsumsi yang halal, tidak haram, baik dan mempunyai faedah atau manfaat, serta mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi seseorang dalam agama Islam yang ke-1 untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercapainya kebaikan dan tuntunan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan kepada para hambanya agar menjadikan alokasi dana sebagai bagian dari amal soleh yang dapat mendekatkan seseorang muslim kepada Tuhannya untuk mendapatkan surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Yang kedua, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan ketersediaannya jaminan sosial. Takdir manusia hidup di dunia ini berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan sebaliknya. Di antara mereka berada di level pertengahan, sementara yang lain adalah golongan atas. Ada juga sekelompok masyarakat yang ditakdirkan untuk memperhatikan kehidupan kaum miskin. Para pengambil kebijakan memiliki posisi untuk menanggung kebutuhan mereka, menyelesaikan persoalan mereka, dan bertanggung jawab atas kemiskinan mereka. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Kewajiban memberi nafkah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab. Pribadi yang dibentuk oleh rasa tanggung jawab akan memenuhi nafkah yang dibebankan dan dituntut untuk bekerja demi mewujudkan kemakmuran diri dan keluarganya. Yang keempat, untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah. Media dan sumber nafkah banyak dan beragam. Negara mempunyai kewajiban untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan upah, dan juga dengan memenuhi kebutuhan orang-orang yang kekurangan. Yang kelima, supaya negara melakukan kewajiban terhadap warga negara yang masih miskin. Negara lebih banyak memiliki kesempatan untuk mengambil peran dengan menanggung masyarakat kekurangan yang terancam oleh adanya bahaya kelaparan, tertimpa wabah penyakit, kehilangan hak-hak, sarana beribadah, dan sebagainya. Pun ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang konsumsi dalam Islam yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang baik yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari hadis di atas menerangkan bahwasanya di antara hukum halal dan haram yaitu terdapat hukum syubhat tidak diketahui masih samar-samar. Misalkan seekor rusa yang terkena panah oleh seorang pemburu, kemudian rusanya itu setelah dipanah masuk ke dalam sungai. Nah, otomatis kita tidak tahu bahwasanya rusa itu meninggal ketika dipanah atau ketika di dalam sungai. Nah, maka hukum memakan daging rusa tersebut itu adalah syubhat karena tidak diketahui rusa tersebut itu mati ketika dipanah atau ketika rusa tersebut masuk ke dalam. Adapun prinsip konsumsi dalam Islam yang pertama yaitu prinsip keadilan.
Dalam prinsip pertama ini, kita harus mengetahui bahwasannya kita mencari rezeki itu dengan halal dan tidak keluar dari hukum-hukum Islam. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan makanan kita. Selain menjaga kebersihan, apakah makanan dan minuman kita itu menjijikan atau tidak? Karena faktor tersebut sangat menentukan bahwasannya makanan tersebut bersih atau tidak. Yang ketiga, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Allah, tidak ada dosa dan bahaya ketika kita makan dan minuman yang halal. Ketika Allah itu melarang, bahwasannya Allah itu sedang menjaga hamba-hambanya dari sesuatu yang tidak baik yang akan menimpa diri hambanya tersebut. Oleh prinsip kesederhanaan adalah sebuah prinsip yang mengatur perilaku manusia agar tidak makan dan minum secara berlebihan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 menerangkan bahwasannya kita itu dilarang makan dan minum secara berlebihan. Di Al-Quran sudah jelas bahwasanya kita itu dilarang makan dan minum secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu jatuhnya tidak baik bagi tubuh kita. Oleh sebab itu kita dilarang keras untuk makan dan minum secara berlebihan. Tidak hanya makan dan minum secara berlebihan, sesuatu apapun yang berlebihan itu jatuhnya tidak baik. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam presentasi ini sekiranya dapat diambil pelajaran bahwa setelah kita sebagai pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita sebagai media untuk mempermudah kehidupan di bumi ini, dalam konteks produksi, produsen muslim sebaiknya tidak tergoda oleh kebiasaan dan perilaku ekonomi yang bersifat menjalankan dosa, makan harta terlarang, dan menyebarkan permusuhan. Walaupun bagaimanapun secanggih alat untuk menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan menghitungnya dalam konteks konsumsi terkait dengan penggunaan harta. Harta merupakan pokok kehidupan yang merupakan karunia Allah. Islam memandang segala yang ada di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat diarahkan kepada kebutuhan dan kewajiban yang sepadan pada pola kehidupan yang sederhana mungkin. Dalam ekonomi Islam, para materi kepuasan bukan hanya sebatas materi, tapi juga bergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak seperti amal saleh yang manusia perbuat. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.